Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Nah, kita berjumpa lagi. Sekarang kita sudah memasuki pembelajaran di semester 2. Di semester 2 ini kita akan belajar di tema 5. Tema 5 ini temanya pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Pembelajaran 1. Pengalamanku. Setiap orang memiliki pengalaman. Pengalaman dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Pengalaman Beni di rumah bekerja bersama keluarga. Beni dan keluarga bekerja membersihkan kebun bunga. Lihat gambar 1 ya. Kemudian Beni di sekolah pernah menang lomba. Beni menang lomba baca puisi. Nah, ini ada pada gambar 2. Lalu Beni juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalaman bermain galah asin. Galah asin dilakukan di lapangan. Nah, ini ada di gambar 3 ya. Lalu Beni berpengalaman juga di tempat wisata. Beni pernah pergi ke Raja Ampat. Nah, ini ada di gambar 4. Nah, anak-anak, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari di tema 5 ini, ya, tentang pengalamanku. Mari kita amati gambar berikut ya, anak-anak. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Beni asik membantu di rumah. Beni membantu ibu, ayah, dan kakak. Beni membantu ibu memajang jam dinding. Beni membantu ayah memperbaiki motor. Beni membantu kakak membersihkan kamar. Wah, ternyata Beni ini anak yang rajin ya anak-anak. Ayo kita amati gambar berikut ini. Apa ya yang dilakukan Beni bersama ibunya? Wah, ternyata jam dinding di rumah Beni mati. Ibu meminta Beni mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Beni minta maaf kepada ibunya. Anak-anak, sekarang coba dengarkan percakapan antara ibu dan Beni. Ibu berkata, "Beni, coba lihat jam dinding di rumah, Nak." Kemudian Beni menjawab, "Ya, Bu." Beni melihat jam dinding. "Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu," kata Beni. Lalu ibu berkata, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?" Kemudian Beni menjawab, "Beni harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu." Kata ibu, "Maukah Beni mengganti baterainya?" Beni menjawab, "Mau, Bu." Lalu Beni naik ke atas tangga. "Hati-hati ya, Nak," kata ibu. Beni menjawab, "Iya, Bu." Saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. "Wah, jamnya retak," kata ibu. "Maafkan Beni, Bu. Kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh," kata Beni. Lalu ibu menjawab, "Ya, Nak, ke depannya Beni harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa." Setelah mendengar percakapan tadi, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Yang terjadi dengan jam dinding adalah jam dinding tidak bergerak dan terjatuh. Siapa yang mengambil jam dinding? Beni. Mengapa jam dinding terjatuh? Karena Beni kurang hati-hati. Bagaimana cara mengambil jam dinding? Cara mengambil jam dinding yaitu menggunakan tangga. Beni telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Yang dilakukan Beni kepada ibunya adalah meminta maaf kepada ibunya. Gambar berikut menunjukkan sikap santun.
Sikap Benny santun kepada ibunya. Nah, bagaimana dengan dirimu? Latihlah dirimu seperti Benny kepada ibunya. Benny menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Perhatikan percakapan antara Benny dan ibunya berikut ini ya. Maafkan Benny ya, Bu. Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak, kata Benny. Lalu ibu menjawab, ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali harus hati-hati. Kamu tidak perlu tergesa-gesa. Pada percakapan tersebut, Benny meminta maaf kepada ibunya. Mengapa? Karena Benny telah melakukan kesalahan. Pernahkah kamu berbuat salah? Apa yang harus kamu ucapkan ketika melakukan kesalahan? Ya, kita pasti pernah berbuat salah ya. Nah, yang kita ucapkan ketika kita melakukan kesalahan adalah maaf. Kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Jika berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Gunakan kata maaf saat meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan kata yang lembut. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kalimat permintaan maaf. Maafkan aku, Benny. Aku tidak sengaja mematahkan pensilmu. Kemudian, maafkan saya, Bu. Saya berjanji akan rajin belajar agar tidak tinggal kelas lagi. Yang berikutnya, maaf ya Santi, aku tidak sengaja menendang kakimu. Nah, itu beberapa contoh kalimat permintaan maaf. Benny teringat tugas dari gurunya. Tugasnya adalah mengukur panjang benda yang ada di rumah. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, anak-anak, alat yang digunakan adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris? Sebutkan benda yang pernah diukur dengan penggaris. Ya, kita bisa mengukur benda-benda seperti panjang buku, pensil, penghapus, dan pensil warna. Ya. Kemudian sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Satuan ukuran yang ada di penggaris itu adalah sentimeter. Biasanya disingkat cm. Ya. Sekarang kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Alat ukur panjang ada dua, yaitu alat ukur panjang tidak baku dan alat ukur panjang baku. Berikut ini adalah alat ukur panjang tidak baku. Apa saja contohnya? Yaitu jengkal tangan, kemudian depa, jadi dua tangan direntangkan ya, namanya depa. Kemudian langkah, lalu tali, dan hasta. Nah, alat ukur tidak baku yaitu instrumen untuk mengukur nilai suatu objek dengan nilai yang tidak tetap, termasuk di dalamnya antara lain jengkal, depa, langkah, tali, dan hasta. Nah, anak-anak, alat ukur panjang tidak baku ini masing-masing orang berbeda, tergantung dengan panjang langkah kakinya atau jengkalnya ya. Nah, jika kamu dan temanmu misalnya mengukur panjang sebuah meja dengan menggunakan jengkal tanganmu, pasti hasilnya akan berbeda. Alat ukur panjang baku ada angkanya seperti gambar ini. Ada meteran, kemudian meteran roll. Ini ada roll besar, ada roll kecil ya. Kemudian penggaris dan ada juga jangka sorong. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter.
Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang misalnya penggaris atau meteran. Berikut ini contoh alat ukur panjang baku. Yang pertama, penggaris atau mistar. Penggaris atau mistar menggunakan satuan cm, digunakan untuk mengukur buku, pensil, penghapus, meja, kursi, tempat pensil, dan lain-lain. Kemudian, meteran pita menggunakan satuan cm, biasanya digunakan oleh penjahit untuk mengukur kain bahan pakaian. Lalu, meteran gulung atau roll meter. Meteran gulung menggunakan satuan cm dan meter. Kegunaannya untuk mengukur panjang tanah, tinggi badan, papan tulis, pintu, jendela, dan lain-lain. Kemudian jangka sorong. Jangka sorong menggunakan satuan cm dan milimeter untuk mengukur benda yang berbentuk lingkaran seperti cincin, mur, pensil, dan kelereng. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya, tanya Beni. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm, jawab Ibu. Beni bertanya lagi, bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda, jawab Ibu. Terima kasih, Bu, kata Beni. Nah, kamu sudah mengetahui cara mengukur benda. Sekarang, ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu menggunakan penggaris. Jadi, untuk mengukurnya nanti gunakan penggaris ya. Misalnya, kamu ingin mengukur pensil. Nah, setelah diukur, ternyata panjang pensilmu itu adalah 10 cm. Kemudian, misalnya tempat pensil. Tempat pensilmu setelah kamu ukur menggunakan penggaris, panjangnya 19 cm. Lalu penghapus. Penghapusmu itu panjangnya 3 cm. Kemudian buku panjangnya 25 cm. Lalu meja. Meja itu panjangnya misalnya 60 cm. Jadi, kamu bisa menyesuaikan nanti dengan benda-benda yang kamu ukur. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Perhatikan gambar berikut ini ya. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris, lalu beri tanda centang pada gambar tersebut. Gambar yang pertama adalah tempat tisu. Tempat tisu ini dapat menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Kemudian gambar kedua, pintu. Untuk mengukur pintu ini kita bisa menggunakan roll meter yang kecil ya. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, untuk mengukur permukaan meja, kita bisa menggunakan penggaris. Lalu gambar yang keempat, tangga. Tangga ini kita gunakan roll meter. Kemudian gambar yang kelima yaitu figura. Figura ini bisa menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Lalu kemudian gambar nomor 6. Ini adalah gambar akuarium. Nah, ini juga bisa menggunakan penggaris ya untuk mengukurnya. Setelah tadi anak-anak mengukur benda, sekarang kita menyanyi bersama-sama ya Nana. Lagu ini berjudul Pelangi-Pelangi, ciptaan A.T. Mahmud. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak,
Tahukah kamu tekanan nada? Tekanan nada pada lagu ada dua, nada kuat dan nada lemah. Tanda atau simbol seperti ini ya, simbolnya itu seperti simbol lebih kecil dari. Nah, ini dia menghadap ke arah kanan. Artinya nadanya kuat. Nah, sedangkan tanda yang seperti ini seperti simbol lebih besar dari atau dia menghadap ke arah kiri, artinya nadanya lemah. Lagu bisa dinyanyikan panjang dan pendek. Perhatikan cara menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi berikut ini. Nah, anak-anak perhatikan ya. Pada lagu ini ada yang diberi garis biru, kemudian ada juga yang diberi garis merah. Garis merah ini bunyinya dinyanyikan panjang, kemudian garis biru bunyinya pendek. Nah, perhatikan ya, kita nyanyikan. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak bisa membedakan ya. Nanti anak-anak juga bisa mencoba sesuai dengan bunyi panjang dan pendeknya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita di tema 5, pengalamanku, sub tema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 1. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bu Guru. Sampai berjumpa lagi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.